أشهد أن لا إله إلا الله. Hadirin jamaah tahsin dan tajwid Quran yang dirahmati Allah, syukur serta takzim kita akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama guna belajar ilmu. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, sepagi-pagi orang keluar belajar ilmu, diamalkan atau tidak diamalkan, lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunat. Pahala orang yang belajar ilmu 1000 rakaat salat sunat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan pahalanya kepada kita dengan hakul yakin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah mulia yang dirahmati Allah, Allah jadikan agama ini sebagai neraca keyakinan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkanlah kitab sebagai referensi untuk mengukur keyakinan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana akal manusia itu tunduk kepada perintah Allah, maka sejauh itu nilai keyakinan tertanam dalam hatinya. Sejauh mana manusia itu memungkari atau mengingkari perintah Allah, maka sejauh itu juga nilai-nilai keyakinan jauh dalam hatinya. Oleh karena itu, jadikanlah kitab kepada setiap umat sebagai referensi untuk mengukur keyakinan kepada Allah. Jikalau lebih mengedepankan akalnya, maka persis seperti ayat yang kita baca tadi, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا غِيثًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Pertanda perintah Allah mereka ganti oleh akal mereka sendiri. Maka hadis berkaitan dengan ayat yang kita baca, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Apabila engkau dapat melihat kemungkaran di hadapan matamu, maka cegah dengan kekuasaanmu, cegah dengan tanganmu, cegah dengan kekuatan. Apabila ini terjadi, jemaah mulia yang dirahmati Allah, mereka tidak mau mencegahnya, maka nilai keyakinan terhadap perintah Allah itu sebatas yang dia tidak mau itu. Kan mudah kita ukurnya, Pak ya. Apabila kau tidak mampu dengan tangan dan kekuatanmu, pakai lisan, sampaikan peringatan Allah. Maka Allah turunkanlah Al-Quran berkaitan dengan ayat ini. Antahkuma bainakum bil adli. Jadikanlah hukum itu harus dengan adil. Di antara kamu itu harus dengan adil. Maka Allah perintahkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah mengajak manusia itu untuk berbuat adil dengan yang baik. Maka adil ini belum tentu baik. Adil kita pikir dalam keluarga kita membagi, tapi belum tentu baik. Oleh karena itu neraca adil ini tidak menimbulkan aspek kebencian di dalam hati. Neraca keadilan tidak menimbulkan aspek kebencian di dalam hati.
Ini pernah terjadi kepada 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Allah perintahkan kepada Nabi tidak boleh cakap sama mereka sejumlah 40 hari. Malah ditambah lagi 10 hari, 50 hari. Dihukum tidak ada satu orang sahabat pun yang berbicara kepada 3 orang sahabat ini. Karena lebih mengutamakan perniagaannya, lebih mengutamakan pertaniannya, lebih mengutamakan kepentingan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dicontohkan di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pelajaran kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu jamaah mulia yang dirahmati Allah, Al-Qur'an jadi rujukan atau jadi referensi bagi kita. Ini kitab yang menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Maka sejauh mana kita pemahaman terhadap Al-Quran, maka sejauh itu kita menjadi ahlul Al-Quran. Dan apabila menjadi ahlul Al-Quran, maka itu adalah ahlullah. Barang siapa yang memusuhi ahlullah, maka dia memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita sebagai ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini suasana hujan badai ini ya kan. Kita kembali kepada Al-Quran ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعشوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم ونحن على من
syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita lihat tajwid Al-Qur'annya. Fabad qalqalah suqra. Tasdid, enggak ada ya? Bertasdid. Fabaddalal ladzi, lamnya lam qamariyah. Ladzi mad asli. Nadalamu mu mad asli. Khaw mad lain. Lan izhar. Ghai mad lain. Ghairal lam qamariyah. Alladhi mad asli. Qi mad asli. La lahum izhar syafawi. Fa'an nun mati jumpa dengan huruf zal ikhfa. Zalna na mad asli. Alal ladhi, alal lam qamariyah, ladhi mad asli. Nadalamu mad asli. Rij qalqalah suqra. Zam idgham bi gunnah, dua harakat. Minas sama madja. Ini ada minas, ini ada lam samsiah, lam samsiah itu. Pada minas ada lam samsiah. Lam samsiah. Minas sama mad wajib muttasil. Bima mad asli. Mad wajib muttasil ini 4 harakat. Rijzam minas sama, 4 harakat. Bima mad asli, ka mad asli. Nu mad asli, yaf sukun, mad arif lis sukun. Wa idhis tasqa, qa mad asli. Mu mad asli, sa mad asli. Wa idhis tasqa Musa, liqaw mad lain. Mihi mad asli. Faqulna dhrib, bacaannya seperti itu karena huruf dhad. Sad, dhad, gitu. Dha. Ini kalau kita kasih baris dha, dhi, dhu. Faqulna dhrib qalqalah suq. Ini ba bertemu ba. Apa hukumnya nih? Bertemu. Faqulna dhrib. Ya, faqulna dhrib bi'asakal hajar. Ini idgham mutamasilain. Ba mati bertemu dengan huruf ba. Idgham mutamasilain, tidak mantul dia. Faqulna dhrib bi'asa, idgham mutamasilain. Sad mad asli. Kal hajar, kal idgham ikam lam qamariyah. Hajar, batu ni ya kan. Yang rohnya ini tarqir. Hajar. Bukan tahqim ya, tarqih. Kalau tarqim tebal. Hajar. Fan nun mati jumpa dengan huruf fa, ikhfa. Fajarat, ini kalau dibunyikan fajarat kayak gitu, salah, nggak boleh dia kalau karena dia hampir menyerupai dengan huruf sa. Fam fajarat min izhar. Hus, ini mati dengan huruf sa, bukan mati hus. Kalau baca kayak gitu huruf sin.
Ini nata'ash, itu baru. Ta mad asli. Ash, bacaan ash kayak gitu, jangan as. Ash. Fanfajarat minhu isnata asyrata aina. Asyrata aina. Tadi di ainanya panjang saya baca tadi awal, ya kan? Panjang tadi. Makanya diulangi lagi. Aina mad lain. Nanya mad iwad. Bukan mad badal, ya kan? Mad iwad. Boleh panjang 2 harkat. Fanfajarat minhu isnata asyrata aina. Boleh panjang seperti itu. Qad qalqalah sukra. Qalqalah sukra. Alima kullu unasim. Mad asli. Sim idgham bi gunnah karena bertasydid atau mati mim. Kalaupun tidak bertasydid tetap dia idgham bi gunnah. Masyrabahum idhar safawi. Kulu mad asli. Washrabu makan, minum. Kata Allah, mir rizqillah. Ini waktu membaca mir rizqillah ini ada yang baca mir rizqillah. Bagaimana ini bacanya? Mir rizq. Kulu washrabu. Kulu mad asli. Washrabu mad asli. Min nun mati jumpa dengan huruf ra idgham bila gunnah. Mir rizq. Ini waktu membaca mir rizki, beda dia rezeki. Kalau rezeki bahasa Indonesia. Tapi ini huruf qaf. Mir rizqillahi wala. Ini lam jalalahnya karena bertemu dengan huruf lam samsiah. Enggak bisa dihitung nikmat dari Allah yang berikan rezeki ini. Lam jalalah ini boleh 4 harkat. Makanya para qori itu sering situ panjang dia. Adzan lagi. Nanti kalau diprotes sama orang, kok adzan panjang? Pertanda dia enggak paham karena di situ ada lam samsiah, lam jalalah lagi. Allah, kok panjang Allah itu? Karena itu lam jalalah atau lam samsiah. Jadi kalau orang yang protes, enggak ada di Mekah, enggak ada yang azan panjang. Pertanda dia tinggalnya di pedalaman Mekah itu yang enggak ada orang. Jadi azan sendiri dia itu buru-buru biar cepat, ya kan? Di Madinah, Mekah azannya cukup panjang-panjang. Mir rizqillahi wa la ta'shaw fil ardi mufsidin. Mir nun mati jumpa dengan huruf ra idgham bila gunnah. Rizqillah, ini ada lam samsiah. Lah mad asli, wala mad asli, ta'shaw mad asli, ta'shaw mad lainnya. Wala takhshaw mad lain, fil lam qamariyah. Ratat tarqih. Jangan baca ardi. Ardi mufsidin. Jangan baca ardi. Ardi bertanda kita baca huruf dal. Ardi mufsidin. Ardi mufsidin. Seperti itu. Satu ayat lagi. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid
إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الظلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم إظهار صفوي يا من أصلي mu man asli sa man asli lan nun bertemu dengan huruf nun idgham bi gunnah nazbir ala man asli ta'amin wa a man asli miu idgham bi gunnah wa man asli idim idhar idim ikhfa wahidim ikhfa safawi fad qalqalah suqra ulana na man asli rabbaka yukhrij qalqalah suqra lana mat asli mimma tajibul gunnah ma mat asli tum nun mati jumpa dengan huruf ba ikhlab tumbitul lam qamariyah tul lam qamariyah rat tarqih bu mim nun mati jumpa dengan huruf ba ikhlab mim baq qalqalah sukra liha wa qitha liha mad asli wa qitha mad wajib muntasil karena ada huruf hamzah ha mad asli wafu mad asli miha mad asli wa adasiha mad asli wa basaliha mad asli itu ada waqaf qa mad asli la atastabdilu tab qalqalah sukra dilu mad asli nalladhi lam qamariyah ladhi mad asli huwa ad qalqalah sukra na
mad asli, billadzi lam qamariyah dzi mad asli, huwa khair mad aris lisukun. Ya, pada khair. Enggak, karena dia mad aris lisukun. Kalau kita berhenti situ, mad aris lisukun. Kalau sambung jadi mad lain. Kalau sambung khair itu kan karena bertemu dengan huruf ra di belakangnya, jadi menjadi mad aris lisukun pada kita tahu. Tapi kalau kita tambung, dia menjadi mad lain, ra-nya itu menjadi idhar. Khairun ihbitu, tapi itu enggak cocok dia dalam maknanya, makanya harus panjang dia. Sama kayak seperti ayat di dalam surah Al-Isra nanti. Wa yad'ul insana bisyarri du'a bil khair. Wa kana al-insanu ajula. Kan itu sambungan ayatnya. Nah, ini mad aris lisukun. Ihbitu, ihbitu, ihbitu. Hanya jangan ihbitu, ihbitu. Tu-nya mad asli. Ran ikhfa safawi. Fa in tajibul gunnah lakum mimmati dengan mim idgham mimi. Ma mad asli. Sa'altum tum idhar safawi, enggak boleh panjang nanti. Sa'altum wa duribat 'alaihim dhillatu wal maskanatu wa ba. Nah, di sini banyak nih wa duribat alai mad lain, himud dhillatu, himud di situ ada huruf lam samsiyah. Dhillatu wal lam qamar, dhillatu. Ini tasdid nih ya kan. Tasdid. Wal baru, wal karena ada itu alif saksi ya kan, baru lam qamariyah. Maskanatu wa ba mad wajib munfasil. Dua harkat bacaannya ini. Dua alif. Dua harkat, satu alif. Ya. Kalau dua alif, empat harkat. Waba ini empat harkat bacaannya. Waba mad wajib muttasil. Mad asli. Waba'u bighadabim. Ini waktu membaca gha dengan dhad ini bighadabim idgham bigunnah. Minallah nal lam samsi lam qamariyah ni. Ya. Tetapi pada umumnya orang membaca ini lam, ya, tapi pada umumnya ini hukum tajwidnya lam samsi atau lam qamariyah. Allah mad asli. Nah, ini hadamir ni boleh dipanjang, ni boleh panjang pada hadamirnya. Ya. Minallah. Dihanya dengan panjang, ya kan? Wa ba'u bighadabim minallah. Kayak gitu ya kan? Karena dia hadamir. Ya, lam jalalahnya itu. Dza mad asli. Lika bi an tajibul gunnah hum izhar safawi. Ka mad asli, nu mad asli, yakfuru mad asli. Nabi'a mad asli, ya mad asli. Tillah lam qamariyah, la lam jalalah satu alif sama dengan mad asli. Wa qalqalah sukra, tulu mad asli. Nan nabi, nun mati dengan nun, jumpanya tajibul gun, itu kan bigunnah. Ini tajibul gun, enggak itu kan bigunnah nih. Nun bertemu dengan nun tasdid, karena dia ada lam samsiyah. Yaqtulunan
nabi mat tamkin. Nabiyyi mat tamkin. Ini waktu membaca nabi kayak gitu. Jangan nabi, ini sering waktu dibaca nanti innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi. Nabiyyi kayak gitu bacaannya. Jangan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kayak di dalam Jumat itu sering harus diperhatikan. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Bighair mat lain. Ril lam qamariyah haqq qalqalah suq qalqalah kubra. Nah, ini suq kubra ni. Dha mat asli lika bima mat asli asau waw mati bertemu dengan waw. Nah, itu tadi sudah dapat juga nun mati bertemu dengan nun. Mat lain. Karena bertemu waw dengan waw. Asaw wa kanu mat nu mat asli ya'tadun mat aris li sukun. Nah, hadirin jemaah mulia yang dirahmati Allah, ini menceritakan tentang Nabi Musa nih, kaumnya disuruh pukul batu dengan tongkat, dari itu keluar mukjizat Nabi Musa. Fa'asakal hajar, suruh pukul batu, keluar air. Setiap suku enggak salah minumnya. Coba bayangkan, dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap pancaran air dari batu itu, setiap suku dia minum airnya enggak akan salah, enggak ada yang salah yang lain meminumnya sama. Begitupun Allah berikan kepada mereka, enggak jadi juga pelajaran untuk taat kepada perintah Allah. Apalagi kita zaman sekarang ini, kalau pakai nalar dan akal kita, maka bertabrakan. Tepat dengan hadis tadi, ukuran keimanan kita, marra'a minkum munkaran fayughayyiruhu biyadi. Apabila kau lihat kemungkaran di hadapanmu, cegahlah dia dengan kekuatanmu. Maka disinilah letak kemungkaran itu adalah meletakkan hukum Allah dengan seadil-adilnya. Alah, aku enggak suka itu gini, memang gini. Ini yang bahayanya. Pertanda itulah ukuran keimanan kita. Apabila tidak mampu, zalika az'aful iman, selemah-lemah iman itu benci dalam boleh hanci, enggak usah ngomong, diam aja lebih bagus daripada kita ngomong. Berbahaya kali ini. Apalagi zaman sekarang ini zamannya sudah masuk fase yang keempat kalau menurut Nabi. Yang pertama, khairul qurun qarni, kata Nabi, sebaik-baik zaman zamanku. Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. 3 zaman. Setelah itu zaman tabi'in. Zaman Nabi kan masih ada sahabat. Udah itu baru tabi'in. Yang pertama zaman Nabi, kedua tabi'in, ketiga tabi'in. Nah, setelah itu mulkiyah. Ini masa zaman khalifah. Mulkiyah. Zaman mulkiyah ini zaman kerajaan. Habis zaman mulkiyah baru zaman pertama kan zaman nubuah. Yang kedua zaman khalifah. Yang ketiga zaman mulkiyah. Keempat sekarang zaman zababirah. Ya, ini sekarang zaman zababirah. Makna zaman zababirah ini yang benar salah, yang salah itu benar. Kita nggak tahu nih, nggak ada soko guru, nggak ada siapa yang harus kita jadikan rujukan dalam nilai-nilai agama. Oleh karena itu kata Nabi itu yusiku. Kita ini bagaikan makanan. Kemarin itu sudah kita bahas juga hadisnya. Umamu an tad'a alaikum kama tad'a akalatu ila qas'atiha faqal qas'atiha, bagaikan makanan yang ingin dimakan karena enggak ada lagi soko gurunya. Kalau dulu masih ada tempat bertanya kepada khalifah. Kalau dulu masih ada mulkiyah yang memutuskan persoalan. Sekarang negara demokrasi, negara jababirah masing-masing. Siapa yang benar itu yang diterapkan kebenarannya, walaupun dipandang dalam hukum Allah itu bersalahan. Nah, inilah kalau ngaji Al-Quran ini pasti bertabrakan, Pak. Ditafsir pun kayak gitu juga. Makanya berlarian yang biasa, yang sering ngaji, nggak mau ngaji, ya kan, Pak? Hukum Quran gitu, itulah ukuran kita keimanan kepada Allah. Zalika za'aful iman, sebaik-baiknya, sekurang-kurang kalau iman nggak ada, ya zalika za'aful iman, selemah-lemah iman itu benci dalam hati.
Ini contoh kepada kaum Nabi Musa alaihissalam. Makan dan minum dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di atas muka bumi dengan berbuat kerusakan. Orang ni makanan yang sudah digratiskan oleh Allah turun pun masih juga disimpan. Suruh Allah habiskan. Setiap saat engkau makan tu suruh habiskan. Nah, hadirin jemaah mulia yang dirahmati Allah, seperti inilah tajwid Quran. Sampai habis Al-Quran pun tetap seperti itu juga. Mad asli, mad lain, mad asli, mad badal, seperti itu. Kita aja pun bersalahan juga waktu membacanya. Konon lagi kita tidak belajar. Mana qalqalah di belakang hari kita buat, mana yang tidak kita buat qalqalahnya, sehingga datar aja baca Al-Quran. Jadi makanya Al-Quran yang dibilang oleh Allah, oleh Nabi SAW belajarnya ini, wajib hukumnya baca Al-Quran dengan tajwid, berulang-ulang, apalagi dengan makhrajnya, makhraj huruf yang tepat. Kalau enggak tersinggung orang dengan Al-Quran ini, enggak mau duduk Al-Quran. Bukan enggak bisa Pak, semua orang waktu dites pasti enggak bisa. Itu yang menyebabkan orang tidak mau duduk dalam majlis tajwid Quran. Apa penyebabnya? Malu karena udah terlambat belajar. Sebenarnya enggak ada terlambat. Kata Nabi itu, belajar talabul ilmi minal mahdi illallah lahdi. Tentulah ilmu dari ayunan sampai yang lahat. Orang dah mati aja suruh tuntut ilmu, ya kan? Kata Nabi, talqil mautakum, talqinlah kepada mayat kalian itu. Yang sudah terbaring dalam kubur pun juga boleh ditalqin. Maka ada yang sebahagian paham, nggak boleh lagi ditalqin. Tapi kata hadis Nabi, talqil mautakum, talqinkan kepada mayat. Makna talqin itu ajari. Ajari. Nah, contoh-contoh anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir, kewajiban kepada siapa untuk mengajarinya? Anak itu sendiri yang belajar atau kewajiban orang tuanya yang belajar? Yang pertama, orang tuanya. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, tapi suruh azan. Disunnahkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perdengarkan keagungan Allah. Itu waktu dia belum ada ilmu sama sekali dan belum bisa ngomong. Saat mati pun kayak gitu juga. Seseorang nggak ada lagi ilmu, nggak bisa lagi ngomong. Talqin mautakum, ajarkan kepada mayatmu untuk. Makanya kalau ada orang yang membaca talqin di kuburan, jangan katakanlah bid'ah. Ini ada dalilnya kok. Banyak hadis Nabi menyatakan seperti itu. Nabi pun datang menaruh pelepah kurma di atas kuburan, jadi manfaat. Konon lagi yang kita baca Al-Quran, kok nggak ada manfaat, kan nggak mungkin, ya kan? Allah maha luas ilmunya. Oleh karena itu yakinlah, kita harus yakin sehakul yakin bahwa Al-Quran itu mempunyai syafaat di dunia dan di akhirat. Penyelesaian dari segala persoalan dalam Al-Quran. Udah jam berapa nih? 3 menit lagi. Nah, sampai sini lah ini dulu ya kan. Ini musim hujan nih. Kereta mandi. Nggak bisa hidup lagi sepeda motor. Nah, hadirin jemaah mulia yang dirahmati Allah, sejauh mana juga kita ini yakin terhadap perintah Allah, maka sedekat itu dekat dengan Allah. Sejauh mana keyakinan kita terhadap perintah Allah kita amalkan, maka sedekat itu juga Allah dengan kita. Sejauh mana perintah Allah kita tinggalkan, maka sejauh itu juga Allah berpisah dengan kita. Tiap hari ya dibaca Al-Quran, jadi penyelesaian persoalan, tetap jadi penyelesaian persoalan. Karena jadikan Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Orang yang sakit baca Al-Quran, orang mati baca Al-Quran. Ya kan? Orang dalam keadaan senang baca Al-Quran. Terkadang itulah yang sulit kita dapat. Orang yang senang nggak lagi baca Al-Quran. Kalau udah senang baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Warattilil TV-na tartila, nonton TV bukan main, tahu seluruh aturannya. Kapan jam main filmnya dia ingat. Tapi kalau jam Al-Quran, cobalah tes Al-Quran, tuan-tuan. Kadang kita pun makhrajnya juga beda. Karena hampir bersamaan makhrajul Quran ini, kalau tidak bisa kita membedakan antara huruf H dengan H halqi dan H marbutah. Ra tarqih dan tafqim.
waktu kita baca nanti banyak bersalahan. Tapi ya namanya kalau umpamanya sudah kita belajar, toh juga masih salah, itu dimaafkan oleh Allah. Apalagi sekarang ini zaman akhir zaman nih, Al-Quran sudah ditinggalkan. Hadis Nabi itu sahih. Sahih. Hadis Nabi pasti berlaku. Al-Quran sudah ditinggalkan. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai batas maghrib ini, habis insya kita tidak melanjutkan lagi. Karena saya nanti malam mau berangkat ke Aceh PD. Demikian kita tutup dengan doa Hizbul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.